Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini banyak banget pertanyaan, yang mana di sini saya juga nggak tahu ya, kenapa ini gelombangnya itu naik dan turun gitu loh. Ini banyak yang bertanya gimana caranya Galbay supaya aman gitu loh. Amannya itu dalam konsepnya, setelah saya tanyain amannya itu seperti apa sih yang Anda pertanyakan. Aman tidak sebar data, aman tidak teror orang sekitar, aman tidak ngubungin kontak darurat, dan mereka tidak menyebarkan data. Berarti ini menginginkan Galbay dengan tenang tanpa ada drama-drama dari debt collector. Benar apa tidak? Siapa yang menginginkan seperti ini? Berarti selama ini pertanyaan teman-teman, Bang, Galbay di EasyCash aman nggak? Galbay di Kredipo aman nggak? Galbay di pokoknya hampir semua Akula, Shopee lah, aman nggak? Ternyata di balik kata aman ada kata di bawah itu: tidak sebar data, tidak ngubungin kontak darurat, tidak ngubungin kontak-kontak yang ada, dan tidak mengejar-ngejar kita di sosial media. Ayo isi di kolom komentar siapa yang mencari informasi tentang itu dan siapa yang mencari cara untuk Galbay dengan aman. Ini saya mau terangkan sama Anda dan saya mau jelaskan sama Anda buat teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di 101 pinjol legal hari ini, baik itu tergabung di payletternya maupun KTA-nya atau P2P lendingnya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan teman-teman itulah yang menjadikan saya makin semangat, dan paling tidak saya masih mengedukasi dan memberikan sedikit sentuhan semangat buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar. Silahkan. Oke, terima kasih banyak. Galbay di pinjol. Ya, ini kita Galbay pinjol nih. Kita Galbay di pinjol atau kita menyatakan tidak mampu bayar pinjol. Data tidak disebar, kontak darurat tidak dihubungi, kontak-kontak di handphone tidak diganggu juga. Kita tidak dicari-cari, kita tidak di SMS, kita tidak di WhatsApp, kita tidak di email. Pokoknya kita tidak di apa-apain, ya kita Galbay, ya Galbay aja itu loh. Itu yang ada pinjam sama bapakmu. Udah. Itu jawabannya. Apalagi jawabannya, coba. Ini pinjol loh. Dari awal saya sampaikan sama teman-teman semuanya, ini pinjol, kawan-kawan semuanya, pinjol. Kekuatan pinjaman online ya jelas bernuansa online juga. Kekuatan mereka ada di smartphone Anda. Kalau nggak mungkin ini namanya pinjaman online di-download melalui aplikasi. Kenapa pinjol itu selalu memasang iklan di media sosial? Karena media sosial itu hanya ada dalam Android ini, dalam gadget ini gitu loh. Ya kan? Kalau nggak, apa salahnya pinjol memasang iklan di TV? Ya kan? Pinjol memasang iklan di koran. Tapi ini tidak mereka lakukan. Mereka melakukan memasang iklan di YouTube, di Facebook, di TikTok, di semua yang berbaur dengan iklan internet. Supaya apa? Supaya lebih cepat. Anda mendownload, terpasang langsung aplikasi di handphone Anda, dan apa persyaratan yang dibutuhkan pinjol otomatis diambillah dari handphone Anda ini. Ya kan? Kalau ada aturan OJK misalnya untuk pinjol legal cuman boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi, tapi pinjol legal selalu menyematkan hal-hal yang mereka butuhkan. Ya kan? Kalau dulu ada akses log, ya log panggilan keluar maupun masuk, ada akses galeri, ada akses kamera, ada akses kontak, dan ada akses lainnya. Kalau sekarang dibungkus oleh OJK menjadi aturan camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Tapi jangan salah, di dalam akses kamera bisa saja tersemat akses kontak Anda. Di dalam akses lokasi bisa aja tersemat akses galeri Anda. Di dalam akses mikrofon bisa aja mereka sematkan mana yang mereka butuhkan. Kalau hari ini teman-teman bertanya sama saya, Bang, gimana caranya Galbay dengan aman? Ya, amannya seperti tadi, tidak diganggu sama sekali, ditagih pun tidak, dicaci maki pun tidak, ya kan? Disebar data pun tidak, ditelepon-telepon pun tidak, dikunjungi ke rumah pun tidak. Itu pinjam aja sama bapakmu kalau kayak gitu loh. Ya kan, gak usah pinjam sama pinjol. Ini ranah pinjol. Mereka menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pinjol melalui debt collector melakukan penagihan terhadap diri Anda bukan tanpa alasan, ada alasannya. Bukan berarti mereka tidak tahu Anda tidak punya uang. Mereka tahu bahwasannya Anda tidak punya uang. Tapi mereka tahu ada yang bisa dihasilkan dari diri Anda melalui data Anda. Pakai lagi lah data Anda buat meminjam di aplikasi lainnya. Kan itu tujuannya kenapa Anda dihadapkan dengan debt collector. Mulai dari cara penagihan yang baik sampai penagihan yang tidak baik. Mulai dari bahasa yang biasa saja sampai dengan bahasa kebun binatang. Semuanya mempengaruhi pemikiran Anda supaya menjadikan Anda tidak nyaman. Supaya menjadikan Anda tidak tentram, tidak damai lagi, tidak tenang lagi. Yang terjadi apa? Ada ketidaktenangan dalam pemikiran Anda yang memiculah hal itu untuk Anda gali lubang tutup lubang. Ya, jangan teman-teman semuanya cari-cari aman. Aman atau tidaknya galbay pinjol ini kembali ke diri Anda sebenarnya. Ya, Anda cuma di chat, Anda cuma di telepon, cuma di SMS. Anda meresapi apa tidak? Anda menelan apa tidak semua ucapan itu? Kalau Anda telan ya sudah, diri Anda tidak akan aman. Tapi kalau Anda abaikan, diri Anda akan aman. Tapi bagaimana caranya kita mengabaikannya sementara kita punya perasaan? Ya kan? Makanya dari itulah Solusi Hutang selalu menyampaikan. Buat saudaraku, buat teman-temanku, atau dimanapun Anda berada. Kalau Anda ingin bebas dari pinjol, saya bilangin, step awal yang harus Anda lakukan, jangan lagi berkomunikasi. Selagi ada telepon, tetap aja Anda tidak akan aman menurut versi Anda. Selagi Anda membaca ancaman-ancaman, ya, tetap aja pemikiran Anda akan diganggu. Selagi Anda ada WhatsApp, tetap aja Anda akan kekhawatiran. Yang terjadi apa? Memperpanjang, mencicil, yang mana itu merugikan diri Anda sendiri, apalagi sampai menggali lubang tutup lubang. Inilah yang harus diatur ulang dalam pemikiran kita. Makanya banyaklah teman-teman itu yang terpengaruh dengan jasa-jasa hapus data, yang mana seakan-akan Anda akan diamankan oleh mereka. Ada juga dengan jasa backup teroran, seakan-akan Anda akan aman. Padahal yang diajarin adalah matikan kartumu. Cuman itu diajarkan. Saya menyampaikan di sini secara gratis, ya kan? Kalau Anda galbay, kalau Anda telat bayar, Anda tidak mampu bayar pinjol, step awal yang harus Anda lakukan, putuslah semua komunikasi yang terkait langsung atau yang berhubungan langsung dengan pinjaman online. Supaya apa? Supaya diri Anda tidak diganggu dengan proses-proses yang mereka lakukan atau marketing yang mereka lakukan untuk menumbangkan logika teman-teman semuanya dan melumpuhkan mental yang ada. Ya, jadi nggak usah teman-teman cari-cari aman. Kekuatan mereka itu dari data-data Anda. Itulah yang mereka manfaatkan nanti untuk melakukan penagihan terhadap teman-teman apabila teman-teman telat bayar. Contoh, ingat data kamu lengkap sama saya. Jangan main-main daripada ku kasih kau malu seumur hidup. Ya, berarti kan persoalannya sama data. Anda perhatikanlah, semua ancaman yang dilontarkan oleh debt collector tidak terlepas dari kelengkapan data bahasanya. Berarti kekuatannya ada di data Anda. Ya, bukan kekuatannya ada di depan pintu rumah Anda, tidak, tapi ada di datamu. Perhatikan semua ancaman. Teman-teman yang nonton saya hari ini, perhatikan semua ancaman yang disampaikan oleh debt collector. Keluar apa tidak bahasanya dari data, dari mempermalukan, dari menghubungi. Ya, keluar apa tidak bahasanya dari sana? Nggak pernah keluar. Karena kekuatan mereka ada selain dari data Anda yang valid, ada di data-data kontak Anda, ada di kontak-kontak darurat, ada di orang-orang sekitar Anda. Inilah yang menjadi pegangan dasar mereka, kenapa mereka mau memberikan dana kepada Anda. Ya, ini perlu ini buat teman-teman semuanya dalam pemikiran Anda, ini harus ditanamkan. Jangan melulu Anda sibuk dengan, "Bang, aman nggak bang galbay ini, galbay kredivo aman nggak, galbay aku laku aman nggak, galbay pinjam duit aman nggak, galbay kredit pintar ini ada DC-nya tidak, mereka menyebarkan data tidak, mereka menteror apa tidak, kan macam-macam di sana." Makanya mulai sekarang buat teman-temanku dimanapun Anda berada, di aplikasi manapun Anda mengalami telat bayar, ya, aman atau tidaknya Anda galbay itu kembali ke pemikiran Anda.
Kalau misalnya pemikiran dan hati Anda belum bisa diajak kompromi. Diajak kompromi ini dalam artian belum bisa menerima semua ucapan atau tagihan yang dilontarkan oleh debt collector, berarti mental kita kurang bagus. Alangkah baiknya perbaiki mental kita dulu. Caranya gimana, Bang? Jangan lagi lihat-lihat telepon yang masuk. Jangan baca-baca lagi SMS yang dikirim, atau chat WhatsApp yang dikirim, atau email yang masuk gitu loh. Dengan begitu Anda tidak akan baperan terlalu jauh. Anda tidak akan pakai perasaan terlalu jauh banget gitu loh. Anda tidak akan menyesali keadaan yang ada. Justru Anda lebih bisa berpikir positif. Daripada kita menyibukkan mencari aman, seperti tidak sebar data, tidak menghubungi kontak darurat, tidak menghubungi kontak-kontak. Gimana caranya mereka tidak menghubungi hal itu? Sementara setiap kali mengancam tidak terlepas dari kelengkapan data kita yang mereka baca. Ingat, data Anda lengkap sama kami. Ya, ingat, jangan hanya karena hutang tidak seberapa, semua orang ikut menderita gara-gara Anda. Ya, coba dilogikain dari sana buat teman-teman semuanya. Berarti selama ini data kita lah yang menjadi kekuatan mereka. Seandainya mereka tidak mencuri data yang ada di handphone kita, kalau hanya berpegang pada KTP, tidak ada apa-apanya kekuatan pinjol. Tapi karena mereka memegang kekuatan yang ada di smartphone kita, itulah yang menjadi kekuatan dasar mereka. Dulu, ya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya pernah bahas buat teman-teman. Pinjol, kenapa mau mencairkan dana sama Anda? Itu karena kelengkapan data yang ada di smartphone Anda. Seandainya yang Anda gunakan itu adalah nomor baru, pinjol tidak akan mau mencairkan uang buat Anda. Anda pakai handphone baru, Anda pakai nomor baru, itu tidak ada pinjol yang mau mencairkan. Dari sana Anda bisa nilai, berarti ada satu hal yang mereka butuhkan dari smartphone kita. Ya, kayak gitu caranya. Jadi teman-teman, terkadang coba Anda perhatikan juga perampok-perampok online itu, kan katanya kita setting dulu data kontak, kita kasih dulu data fake, kita bikin dulu kontak fake dan segala macam. Berarti menandakan syarat untuk dana ini dicairkan asalkan data di handphone Anda sudah penuh. Ya. Tapi kalau data Anda itu hanya berupa KTP, hanya berupa dokumen-dokumen, itu tidak akan mencairkan dana yang ada sama pinjol. Harusnya Anda sadar dari itu. Itulah yang saya bahas setiap hari sama teman-teman semuanya. Kenapa saya menyuruh Anda? Karena pinjol mempunyai kekuatan ada di handphone ini, dan Anda pun bersumber ketakutannya juga di handphone ini. Itulah makanya saya bilangin salah satu harus mengalah. Siapa yang harus mengalah? Andanya harus mengalah. Karena pinjol berkekuatan di handphone ini, Anda juga ketakutan karena handphone ini, putuslah komunikasi Anda via handphone itu. Kapan perlu banting aja handphone Anda itu. Itu jalan yang terbaik. Ya, bukan berarti Anda harus mencari ini aman bang, ini aman nggak bang, ini aman nggak bang. Yang aman itu pinjam sama bapakmu, itu aja masih ditagih. Nak, duit bapak kapan dikembalikan? Udah gajian apa belum? Masih juga ditagih. Jadi jangan cari-cari aman. Posisi-posisi seperti ini nggak perlu kita cari aman. Yang penting hari ini bagaimana caranya kita tidak terhanyut dengan ucapan-ucapan debt collector. Bagaimana hari ini kita tidak terpaksa atau dipaksa untuk gali lubang tutup lubang. Bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh dengan gambar-gambar yang mereka kirim. Itu aja. Makanya saya selalu himbau itu, pergunakanlah logika teman-teman dengan tepat. Insya Allah galbay pinjol itu tidak ada yang berat. Yang memberatkan itu karena pemikiran kita aja yang tidak bisa diajak kompromi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka kembali logika teman-teman semuanya, terutama yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Mau pinjol legal manapun, nanti saya bikin di thumbnailnya. Anda yang galbay di pinjol saya bikinin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Karena orang-orang meminta saya itu untuk menjawab, misalnya si A galbay di pinjol 1 misalnya. Saya harus terangkan dulu pinjol 1. Nanti si B juga mengalami galbay di pinjol 2, saya harus terangkan pinjol 2. Jadi 101 pinjol ini harus saya review satu-satu supaya puas. Nanti kalau sudah saya review semuanya, nanti balik lagi ke awal. Itu lagi yang dipertanyakan. Ya, nanti teman-teman silakan praktekkan yang saya sampaikan. Selagi Anda bisa memutus semua komunikasi Anda yang terjalin sama debt collector, kekuatan pinjol pun habis.
Gitu loh. Satu-satunya kekuatan pinjol itu cuma ada di handphone Anda. Ya, kalau handphone Anda tidak berfungsi lagi, nggak ada kekuatan pinjol. Bagaimana caranya dia melakukan penekanan? Bagaimana caranya dia menakut-nakuti Anda? Kan nggak ada lagi poinnya. Ya nggak sih? Terus Anda memikirkan, bang, tiba-tiba dia datang ke rumah bawa RT atau RW. Semuanya dengan kata tiba-tiba, kalau seandainya, apabila. Ini drama apa lagi? Nggak akan pernah habis-habis hal seperti ini. Ya, sudah saatnya Anda berpikir positif buat hidup Anda ke depannya. Jangan jadi orang pesimis terus. Jangan memikirkan hal-hal negatif terus. Pacu diri Anda dan semangati juga diri Anda, karena diri Anda juga butuh semangat supaya sanggup menjalani kerasnya hidup ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.